sejarah rokok di dunia. Dari ritual suci hingga ancaman global. Rokok, sebuah benda kecil yang bisa menenangkan sebagian orang, tapi juga membunuh jutaan nyawa setiap tahun. Tahukah kamu bahwa rokok dulunya bukan alat rekreasi, melainkan bagian dari upacara spiritual? Dalam video ini, kita akan membahas sejarah panjang rokok di dunia. Siapa yang pertama kali menciptakannya? Bagaimana ia menyebar ke seluruh benua? Negara mana yang paling banyak menghisapnya? Hingga dampaknya yang mengerikan bagi manusia dan lingkungan. Siapkan diri kamu, karena cerita ini lebih dalam dari sekadar sebatang tembakau. Asal-usul rokok dari ritual ke kebiasaan. Sejarah rokok dimulai ribuan tahun lalu di benua Amerika. Suku-suku asli seperti Maya, Aztec, dan Indian menggunakan daun tembakau bukan untuk kesenangan, melainkan untuk ritual spiritual dan pengobatan. Mereka percaya asap tembakau bisa membawa doa ke langit dan menghubungkan manusia dengan roh leluhur. Ketika Christopher Columbus dan penjelajah Eropa lainnya tiba di Amerika pada akhir abad ke-15, mereka melihat kebiasaan ini dan membawanya pulang ke Eropa. Dari sinilah tembakau mulai dikenal luas di dunia barat. Di awal abad ke-16, tembakau menjadi komoditas mewah, bahkan disebut emas hijau. Para bangsawan Eropa percaya bahwa merokok bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti asma, sakit kepala, hingga gangguan saraf. Namun, seiring waktu, kebiasaan ini berubah menjadi gaya hidup yang mendunia. Revolusi industri dan lahirnya rokok modern. Pada akhir abad ke-19, terjadi perubahan besar. Tahun 1880, seorang pria bernama James Albert Bonsack dari Amerika menciptakan mesin pembuat rokok otomatis. Dengan mesin ini, produksi rokok melonjak drastis dari hanya beberapa batang per menit menjadi ribuan batang setiap jam. Dari sinilah lahir era rokok modern. Murah, cepat diproduksi, dan mudah dijual. Perusahaan besar seperti Philip Morris, British American Tobacco, dan Camel mulai bermunculan. Mereka memanfaatkan iklan dan film Hollywood untuk menjadikan rokok simbol gaya hidup keren dan maskulin. Aktor, penyanyi, bahkan atlet terkenal dijadikan wajah promosi. Akibatnya, dalam waktu singkat, rokok menjadi bagian dari budaya populer dunia. Negara dengan konsumsi rokok terbanyak di dunia. Menurut data World Health Organization, WHO, lebih dari 1,3 miliar orang di dunia adalah perokok aktif. Namun konsumsi rokok tidak merata. Beberapa negara memiliki angka yang sangat tinggi. Berikut adalah 5 negara dengan konsumsi rokok terbanyak di dunia. Cina lebih dari 300 juta perokok, hampir sepertiga total perokok dunia. Pemerintah Cina bahkan memiliki sebagian besar industri tembakaunya melalui China National Tobacco Corporation, perusahaan rokok terbesar di dunia. India, dengan populasi besar dan budaya tembakau kuno seperti bidi dan chewing tobacco, India menempati posisi kedua. Indonesia, negara dengan salah satu tingkat perokok pria tertinggi di dunia, sekitar 70% pria dewasa adalah perokok aktif. Rusia, tradisi merokok sangat kuat sejak era Uni Soviet. Amerika Serikat, meski angka perokok menurun, konsumsi tetap tinggi karena industri besar dan variasi produk tembakau. Dampak rokok pada kesehatan dan lingkungan. Semua orang tahu bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan. Tapi, seberapa parah sebenarnya? WHO mencatat setiap tahun lebih dari 8 juta orang meninggal akibat rokok, 7 juta karena merokok langsung, dan 1 juta lainnya karena menjadi perokok pasif. Rokok menjadi penyebab utama kematian yang sebenarnya bisa dicegah. Selain kesehatan manusia, rokok juga membawa dampak besar bagi lingkungan. Puntung rokok adalah sampah paling banyak di dunia, lebih dari 4,5 triliun puntung dibuang setiap tahun. Bahan filternya, selulosa asetat, membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk terurai. Proses penanaman tembakau menyebabkan deforestasi besar-besaran di negara berkembang. Untuk setiap 300 batang rokok, dibutuhkan sekitar 1 pohon untuk mengeringkan daunnya.
Limbah kimia dari pabrik tembakau mencemari air dan tanah. Jadi, rokok bukan hanya ancaman bagi paru-paru manusia, tapi juga bagi paru-paru bumi. Masa depan rokok antara bisnis dan kesadaran. Kini, dunia mulai berubah. Banyak negara telah memperketat regulasi rokok. Dari larangan iklan, kemasan polos, hingga zona bebas asap rokok. Industri pun beradaptasi dengan memproduksi rokok elektrik dan vape yang diklaim lebih aman. Namun, para peneliti memperingatkan bahwa vape bukan solusi karena tetap mengandung nikotin dan bahan kimia berbahaya. Pada akhirnya, masa depan industri tembakau bergantung pada kesadaran masyarakat. Apakah kita akan terus membiarkan rokok menjadi bagian dari budaya manusia, atau kita mulai menutup lembaran panjang sejarah yang penuh asap ini? Ironisnya, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan India, banyak iklan rokok masih menargetkan anak muda, menjadikan mereka pasar baru yang berbahaya.